Hari ke hari, rasanya masih hambar, mumet, kosong, hampa. Nggak tahu lah, pokoknya kerasa sepi banget. Kamu lagi ngalamin itu? Sini duduk dulu, atau rebahan aja dengerin podcast ini, ya. Aku sering loh pengen kayak balik ke masa lalu. Dulu aku itu benar-benar jauh berbeda dengan yang sekarang. Dulu aku nggak pernah kenal sama namanya insecure, overthinking, dan hal-hal yang buat aku stuck di tempat. Dulu mah rasanya kayak lancar aja gitu, nggak kebanyakan mikir berlebih, nggak banyak insecure soal fisik, ekonomi, atau pencapaian. Sekarang, makanan sehari-hari justru rasa insecure itu sendiri. Dan lauk pauknya overthinking. Lucu ya, tapi nyebelin banget. Pernah gak sih kamu iri pas lihat story orang yang rasanya hidup dia itu sempurna banget? Fisik oke, ekonomi bagus, dan pencapaiannya udah banyak banget. Kayak, wow, dia kok sesempurna itu ya? Pasti gak pernah ngalamin kehampaan, kekosongan, kayak yang aku rasain sekarang. Akhirnya, kamu nangis sendiri, dan makin insecure buat nampakin diri di dunia ini. Kamu overthinking lagi, karena takut gak bisa gapai mimpi, gak bisa bahagiain orang yang kamu sayang, dan gak bisa sampai di titik yang kamu harapkan. Rasa malas pun datang, menyelimuti kamu yang lagi kedinginan, dan pada akhirnya, kamu pun makin terjerumus ke dalam lautan keputusasaan. Hei, aku tahu kok, berat banget ngalamin itu semua. Susah banget buat bangkit. Apalagi kalau semisal punya trauma-trauma tersendiri yang belum kunjung membaik. Makin susah banget buat bisa survive dan keluar dari keterpurukan. Dari kesunyian dan dari kehampaan. Tapi meski susah, bukan berarti kamu gak bisa. Kamu gak selemah itu. Kamu kuat melebihi apa yang kamu duga. Kamu itu hebat kalau kamu mau terus berusaha untuk melawan semua hal yang membuat kamu stuck. Aku punya tips buat kamu. Kalau misal kamu selalu ngerasa iri, bukan termotivasi dari pencapaian orang, coba kamu jangan dulu ngelihat story dia. Simpan dulu dia di arsip atau bisukan WhatsApp story-nya. Kamu fokus dulu sama kamu. Jangan sampai ke distract terus sama rasa iri yang datang setelah kamu lihat postingan orang. Iya, wajar kok kalau misal kamu banding-bandingin diri kamu sama orang lain. Teman kamu udah kerja, bisa bantu orang tua, sementara kamu masih dinafkahi keluarga. Teman kamu udah punya pasangan, bahagia sama pasangannya, sementara kamu masih sendiri aja. Teman kamu udah punya anak, anaknya lucu-lucu, sementara kamu belum dikaruniai itu. Teman kamu udah punya rumah sendiri, rumahnya bagus, sementara kamu belum. Teman kamu udah bahagia sama keluarganya, rukun, akur, saling menyayangi, sementara kamu saling bertegur sapa pun sudah tak lagi terjadi. Teman kamu circle-nya banyak, seru, temennya di mana-mana ada, sementara kamu satu teman pun gak punya. It's okay, it's hard, I know.
Namanya juga manusia, pasti perasaan-perasaan itu selalu datang. Ngebuat kita jadi ngerasa rendah, malu, dan insecure. Iya, semua itu wajar. Tapi kalau kamu terus-terusan dengerin semua perbandingan itu, gak akan pernah ada ujungnya. Kamu gak akan pernah ngerasa puas, gak akan pernah ngerasa bahagia, gak akan pernah bisa merdeka. Setiap orang itu berbeda-beda, gak ada yang sama persis. Sekalipun misal ada yang kembar, tetap aja bakalan ada yang membedakan mereka berdua. Entah itu dari segi fisiknya, alur hidupnya, atau sisi kebahagiaannya. Siapa tahu ya, dia bisa sesukses itu karena dia dekat sama sang pemilik alam semesta yang mengatur dan memberikan kita kehidupan di dunia. Sementara kita sholat aja masih lalai. Bahkan mungkin ada yang bolong-bolong. Tadarus Al-Quran entah terakhir kali kapan. Sedekah pun udah gak pernah dilakukan. Apalagi zikir. Selesai sholat malah langsung sibuk main HP. Scroll media sosial. Nemuin postingan orang yang hidupnya bahagia. Akhirnya iri dan insecure lagi. Sedih lagi, nangis lagi, dan malas lagi. Kapan kita mau sukses kalau rutinitasnya masih gitu-gitu aja? Dan jika pun kita sukses, gak bakal ada kebahagiaan di dalam hati kalau kita jauh dari Ilahi. Sekarang kita sama-sama berubah yuk. Pelan-pelan aja, dikit-dikit. Yang penting terus dijalani. Istiqomah, ya. Kita pasti bisa. Kamu nanti jangan lupa kabari saya ya, kalau misal udah berubah dikit-dikit. Nanti tulis di kolom komentar di sini. Kita cerita sama-sama. Kita saling menguatkan dan mengingatkan. Lagi-lagi aku bicara begini gak ada niat hati ngerasa udah paling baik ya, udah paling hebat, udah paling Masya Allah. Enggak ya. Aku tekankan lagi, aku bikin konten-konten ini sebetulnya untuk mengingat diriku sendiri. Dan jika bermanfaat bagi teman-teman, alhamdulillah banget. Duh, saya kagok banget, biasanya saya nyebut saya, bukan aku. Oke, mungkin segitu aja curhat kita malam ini. Seperti biasa, jangan lupa sholat tepat waktu. Biar apa? Ya, biar bahagia selalu. Assalamualaikum.